Mulai ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa bersyukur, Nak, kepada Allah. Bersalawat juga kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita diberkahi. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh diselesaikan. Ya, setelah kita terakhir kali membahas mengenai tetapan kesetimbangan yang ditinjau dari konsentrasi, maka kita lanjutkan ke bagian ini ya, tetapan kesetimbangan parsial dan hubungan KC dengan KP. Ya, tetapan kesetimbangan parsial itu nanti dikenal dengan simbol K besar P kecil. P ini artinya menunjukkan tekanan ya. Sementara kalau KC itu kan C-nya itu mengarah kepada konsentrasi. Nanti kita akan melihat hubungannya di mana ya. Kalau waktunya nanti mendukung. Ada yang ingin dipertanyakan dulu mengenai tetapan kesetimbangan konsentrasi? Mungkin setelah ini juga akan mengingatkan materi itu ya, Nak. Oke, kita masuk ke subtopik ini dengan saya, guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Ada dua indikator pembelajaran yang diharapkan nanti tuntas setelah pembelajaran ini berakhir. Yang pertama, siswa dapat menentukan tetapan kesetimbangan parsial yang disimbolkan dengan K besar P kecil ya, KP. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan antara KC dengan KP ya. Oke, kalau sempat nanti. Terlebih dahulu kita bahas yang pertama, yaitu KP. Jadi, konotasi KP itu menyatakan juga hasil kali tekanan parsial gas-gas, hasil reaksi, dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi. Jadi bagian produknya tetap di atas ya, sementara yang bagian reaktannya itu menjadi penyebut nanti waktu kita bagi. Masing-masing tekanan parsial gas itu nanti pada akhirnya dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Mirip seperti KP kemarin. Hanya saja di KP itu yang masuk dalam persamaan reaksinya itu dalam bentuk konsentrasi. Ya. Jadi satuan terakhirnya nanti boleh molar atau mol per liter. Sementara kalau di sini tekanan parsial ya. Sedikit berbeda. Nah, untuk persamaan reaksinya yang mendukung yang kita masukkan ke rumus KP nanti adalah semua fase yang berwujud gas. Ya. Nanti kan bisa jadi ada dua kemungkinan persamaan kesetimbangan yang ditunjukkan ya. Bisa saja reaksi kesetimbangan homogen, bisa saja heterogen. Kalau dia homogen, tapi ternyata fasenya tidak gas, berarti kan tidak bisa kita hitung nilai KP-nya ya. Kenapa? Karena yang masuk di dalam KP ini hanya fase-fase yang berwujud gas. Sementara kalau dia nanti reaksi kesetimbangannya dalam bentuk heterogen, nah coba perhatikan khusus di bagian fase gas. Itulah yang masuk dalam perhitungan. Nah, kebetulan di contoh ini reaksi kesetimbangan homogen ya, karena semua fasenya itu gas. Jadi bagaimana nilai KP kalau kita buat dari persamaan reaksi kesetimbangan ini? Nah, bisa dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Bagian buka kurung tutup kurung siku ini abaikan aja. Nanti khawatirnya kalian itu salah persepsi menyatakan ini konsentrasi. Ingat, P di sini tekanan ya. PC berarti tekanan dari zat C ya. Dipangkatkan dengan P karena koefisien si C itu adalah P. Kemudian PD. Nah, tekanan dari zat D
yang dipangkatkan dengan koefisiennya Q, ya. Dibagikan dengan reaktan. Yang atas ini produk C dan D. Ini ya. Kalau kita lihat lagi bersama reaksi di atas, C dan D itu produk, sementara A dan B itu adalah reaktan. Tapi tetap yang dimasukkan di sini adalah tekanan parsialnya yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Muncullah pertanyaan. Jadi kalau berbeda, bagaimana cara kita menentukan tekanan parsial masing-masing fase? Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini sekaligus keterangan ya. Kalau Kp itu yang seperti saya sebutkan tadi. Pa merupakan tekanan parsial zat A, ya, atau gas A. Begitu juga seterusnya. B berarti gas B, C dan seterusnya. Nah, cara menentukannya, cara menghitungnya nanti cukup bandingkan antara mol si zat yang kita mau hitung itu dibagikan dengan mol totalnya. Ya, mol total dikalikan dengan P total. Artinya ini tekanan total ya, tekanan total. Nanti di soal bisa aja dikasih tahu tuh. Begitu juga untuk yang B. Yang C juga demikian, yang D. Nah, perhatikan di mana yang berubah ini? Yang berubah adalah bagian mol yang ditanya ya. Ini yang saya bulat ini bisa kita anggap sebagai mol yang ditanya ya. Yang ditanya. Karena tekanan dia yang ditanya nih. Tekanan A berarti mol A yang dipakai. Tekanan B berarti mol B yang dipakai. Sisanya sama ya. Per mol total sebagai penyebut dikalikan dengan P total untuk tekanan totalnya. Semuanya hitungannya ATM ya. ATM. Satuannya ATM. Oke, kalau begitu kita masuk ke contoh. Nah, bisa kalian baca soalnya. Volumenya dikasih tahu 2 liter. Ya. Kemudian terdapat 5 mol gas amoniak. Bersama reaksinya udah dikasih tahu tuh. Udah setara bersama reaksinya, Nak? Sudah? Udah, Sir. Udah, ya. Koefisien NH3-nya ada 2. Kemudian koefisien nitrogen 1, koefisien hidrogen 2. Ini reaksi kesetimbangan homogen atau heterogen? Homogen, Sir. Homogen ya. Berarti masuk semua ya, karena wujudnya gas ya. Ingat, wujudnya gas. Jadi yang termasuk Kp ini harus zat-zat berfase gas ya. Harus masuk zat-zat berfase gas. Selain gas nggak boleh. Kalau yang Kc kan masih ada 2 kemungkinan bolehnya ya. Boleh zat yang berwujud gas, boleh pula zat yang berwujud apa kemarin, Nak? Satu lagi? Aqua, Sir. Ya, larutan atau simbolnya AQ, aqueous. Kalau gas G ya. Itu jangan lupa. Di sini pembedanya ya. Kemarin kan udah dikasih tahu juga kenapa padat nggak dimasukkan ya. Oke. Adakah di antara kalian yang bisa menentukan KC dulu? Karena KC udah saya ajari nih. Kalau KP, bentar lagi saya bantu. Ayo, KC-nya dulu. Saya beri waktu 2 menit ya. Coba kalian hitung. Berapa nilai KC-nya? Kalau kalian berlatih pasti bisa nih mengerjakan soal ini. Ayo. Ada yang dapat, Nak?
dapat N2 kali H2 pangkat 3 per NH3 pangkat 2, Sir. nilainya. Ini kan udah dikasih tahu molnya. Itu kan 0,75, Sir. 0,75. Ya. Ada jawaban yang lain sebelum kita bahas? Ada ya di antara kalian yang mendapat nilainya 0,75. Yang lain, Nak? Sah? Nah, perhatikan yang masih belum dapat nilainya. Langkah penyelesaiannya sama ya seperti kemarin. Tuliskan dulu bersama reaksinya. Nih gas. Panah dua arah. Gini ya, panah dua arah sebenarnya ya. Gas. Ini koefisiennya 3. Oke. Ya. Gini dulu. Kemudian pastikan kalian mengingat. Ada yang namanya mula-mula, ada yang namanya bereaksi, ada yang setimbang. Nih, ininya dibuat juga. Katanya amoniaknya 5 mol mula-mula. Ya, ini 5 mol. Terus, waktu keadaan setimbang, setimbangnya 2 mol. Nah, dari sini kalian mulai berhitung. Baru nanti dapat nilai Kc. Ingat, volumenya 2 liter. Masih lupa? Sampai di sini? Berapa yang bereaksinya ini, Nak? 5 dikurang berapa menjadi 2? 3, Sir. Nah, ini 3 ya. Kurang 3 ya, jadi 2. Oke, pertanyaan saya di sini berapa? Berapa bereaksi nitrogennya? 1,5. Iya, betul. Gunakan perbandingan koefisien 1/2 kali 3. 1,5 ya. Tidak ada tambah 1,5. Tetap ya, 1,5. 3/2 kali 3. 4,5, Sir. 4,5 ya? Oh iya, oke, 4,5. Tidak ada tambah 4,5. Gitu. Makanya jadinya ini 4,5. Terus-terusan ke ini sebelah ya. Oke, barulah kita dapat yang A. Yang A dia minta derajat disosiasi. Masih ingat ya? Waktu belajar larutan elektrolit dan non-elektrolit. Derajat disosiasi itu kita peroleh dengan cara membandingkan antara mol bereaksi dengan mol mula-mula ya. Berarti yang A, alfa, yang mol bereaksi per mol mula-mula. Bereaksinya berapa, Nak? Berapa itu? Mol bereaksinya berapa? 3, Sir. Ya, 3. Satu-satunya data yang bisa kita gunakan untuk menghitung derajat disosiasi adalah kepunyaan si amoniak. Karena dia memiliki mula-mula. Karena dia juga memiliki bereaksi. Yang nggak memiliki mula-mula nggak bisa kita hitung ya derajat disosiasinya. Oke, berarti 3 per mula-mulanya berapa, Nak? 5. Ya, 5. 5, Sir. Ini untuk yang A. Yang B tadi tinggal kita lanjut. Yang B berarti Kc sama dengan, ini masih satuan mol. Sementara yang masukkan dalam Kc itu dalam satuan molaritas atau mol per liter. Berarti jangan lupa dibagikan dengan volumenya per 2 ya. Ini N2 per 2 molnya. Pangkat berapa nih, Nak? Koefisiennya 1 ya. Berarti nggak ngaruh. Yang ini 4,5 per 2 pangkat berapa di sini? Koefisiennya 3. 3. Dibagikan nih. Dibagikan dengan reaktannya cuma 1, NH3 pangkat 2 nanti ya. Berarti ini mol setimbangnya 2 per 2 pangkat 2. 2 per 2 pangkat 2? 1 ya. Nggak ngaruh. Maka kalian tinggal menghitung yang bagian atas. Berarti ini coret aja.
Nggak ngaruh. Kalian tinggal menghitung yang atas. Berapakah nanti nilainya. Oke. Sampai di situ paham ya? Nah, ini hitungan biasa. Tinggal kalian kerjakan sendiri. Sekarang yang C. Yang C itu yang dihitung KP. Kalau tekanan totalnya sebesar 2 atm. Nah, langkah pertama, kita tentukan dulu tekanan parsial masing-masing. Tekanan parsial. Tekanan parsial siapa dulu? Boleh, tekanan parsial NH3. Oke, tekanan parsial NH3 diperoleh dengan cara membandingkan antara koefisien yang ditanya per mol total ya. Ini berapa mol total, Nak, kalau dihitung semua, Nak? Jumlahkan, mol dalam keadaan setimbang. 8, Sir. Berapa? 8. 8. 8. Salah Uni. 4,5. Nggak salah ya. Oke, 8 mol. Ini mol totalnya nih. Berarti ini mol setimbangnya berapa? 2 per 8 dikali tekanan total 2. Ini ya. Berapa nih jadinya, Nak? 0,5, Sir. Separuh. 0,5. Ya. Separuh. Sama ya, 0,5. Yang kepunyaan N2 berapa? 1,5 dibagi 8 dikali 2. Berapa jadinya ini, Nak? 4. Sekian lah ya. 0,7. Berapa tuh? 0,375. Oke. Nggak salah tuh ya. 0,75. Terakhir yang punya H2 ini ya. 4,5 dibagi 8 dikali 2. Berapa tuh, Nak? 4,5 bagi 4. 1,125, Sir. 1,125. Oke, ini semua dalam satuan apa tadi, Nak? ATM. Barulah kalau ATM, sudah Sir. ketahuan semua tekanan parsialnya, tinggal kita masukkan KP ya. KP-nya tetap produk per reaktan. Berarti tekanan parsial produknya itu ada N2. Punya N2 tadi 0,375. Pangkat berapa dia, Nak? Pangkat 1 ya. 1, Sir. Dikalikan punya H2 berapa nih? 1,125. Pangkat berapa? 3, Sir. Oke, dibagikan dengan NH3. NH3 itu separuh ya. 0,5 tapi pangkat 2. Oke. Nih hitung. Berapa jadinya KP-nya, Nak? Berapa jadinya KP-nya? Berapa? Oke, segitulah ya. Segitulah nilai KP-nya. Ini tinggal kalian lanjutkan aja. Boleh kalian screenshot bentar? Silahkan di screenshot. Terputus ya, Nak? Iya, Sir. Iya, Sir. Oh, alah. Oh, ini lanjut kok ininya, rekodnya. Tunggu ya, share screen lagi ya, sebentar. Oke. Nampak ya? Nampak, Nak? Silakan screenshot sebentar. Biar nanti kalian lanjutkan masing-masing ya. Kalau sudah, kita lanjut sedikit lagi. Nah, indikator terakhir hubungan antara harga KC dengan KP. Jadi penurunan rumusnya kurang lebih seperti ini. Silakan kalian screenshot, Nak. Kalian pelajari nanti ya. Mana tahu dari penjelasan saya ada yang kurang. Kita runut dari rumus KP dan KC. Ini udah ditunjukkan nih. Ini rumus KP-nya. Kalau persamaan reaksinya seperti di atas ini ya. Nah,
bisa kalian lihat masing-masing siapa yang variabel apa yang menjadi koefisien, yang menjadi zat, dan lainnya. Oke. Nah, ini dihubungkan dengan tetapan gas ideal. Nah, pernah dipelajari ya di fisika ya, tetapan gas ideal PV sama dengan nRT ya. N di sini mol ya, N-nya harusnya kecil ini ya. N mol. Kemudian kalaulah mol per volume ini kita ubah variabelnya bisa dibuat sebagai M besar atau molaritas ya. Molaritas itu kan satuannya mol per liter. Nah, inilah disebut konsentrasi. Nah, arahnya kemari nanti. Jadi yang seharusnya P sama dengan N per V kali RT, disisakan variabel tekanan di sebelah ruas kiri sama dengan, maka jadilah persamaan seperti ini. Konsentrasi masing-masing dibuat. Tekanan R berarti konsentrasi R kali RT. R itu tahu ya? R itu tetapan gas ideal. Nilainya 0,08 dan seterusnya ya. Satuannya liter atmosfer per mol Kelvin begitu. Jadi dirunut masing-masing, ini tekanan R, tekanan S, tekanan M, dan tekanan N. Nah, waktu disubstitusikan masing-masing tekanan ini ke dalam rumus KP, makanya jadi panjang seperti ini. Nah, jadi panjang. Tapi tetap dipangkatkan koefisien masing-masing ya. Ada C, D, A, B ini ya. Kemudian dikeluarkanlah bagian RT-nya itu, R. R itu tetapan gas ideal sama T. T-nya itu temperatur dikeluarkan. Sehingga sisa di sebelah kiri itu adalah tinggal konsentrasinya yang berdekatan. Konsentrasi berdekatan. Nah, RT-nya juga nanti disatukan. Lebih disederhanakan penulisannya. Jadinya pangkatnya yang ditambah-tambah atau dikurang-kurangi seperti ini. Jadi pangkatnya itu disederhanakan lagi penulisannya sehingga muncullah variabel delta N. Delta N itu artinya sigma koefisien produk dikurang dengan sigma koefisien reaktan. Ya, ini masing-masing keterangannya. KP masih ATM ya, diharapkan nanti satuannya. Terus delta N seperti yang saya sebutkan barusan. R tetapan gas ideal. Kemudian T biasanya dalam satuan Kelvin. Oke. Itu ya, Nak. Hubungannya ini. Jadi KP bisa dihubungkan dengan KC dengan rumus KP, ini yang saya perbesar di sini tulisannya. KP sama dengan KC dikalikan RT pangkat delta N. Udah di screenshot, Nak? Silakan screenshot yang ini. Sudah? Oke, saya anggap sudah. Yes. Ini ada latihan soal. Silakan screenshot juga. Saya tidak akan menyelesaikannya sampai akhir, tapi saya kasih sedikit petunjuk ya. Supaya kalian mandiri ngerjakannya ya. Oke. Perhatikan persamaan reaksi kesetimbangannya, Nak. Ini dulu. Perhatikan fasenya. Ini homogen atau heterogen? Heterogen, Sir. Ya, Heterogen, Sir. Berarti karena yang ditanya, kebetulan ada dua ditanya ya. Ada yang KC, ada yang KP. Yang di KC masuk nggak bagian daripada ini? Bagian dari solid. Nggak masuk juga ya? Nggak masuk ya? Masuk nggak? Enggak, Sir. Enggak. Iya. Enggak, Sir. Jadi dua-duanya cuma menggunakan data CO2 CO2 sama H2O. H2O. Oke. Boleh kalian kalau menghitung KC-nya saya rasa nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Masih mudah. Jangan lupa bagian kalau dimasukkan ke rumus KC itu adalah satuan molar atau mol per liter. Berarti bagikan antara molnya, mol yang ini dengan volumenya. Volumenya 2 liter. Udah dapat.
Karena cuma produk ya dimasukkan ya, reaktannya nggak ada. Berarti nilai ini aja, konsentrasi CO2 dengan H2O pada keadaan setimbang. Nah, sekarang tantangannya adalah waktu kalian berhitung di KP. Di KP, dia nggak memberitahu berapa tekanan parsial CO2, berapa tekanan parsial H2O. Karena orientasinya nanti waktu kalian menyelesaikan KP, kalian cukup menghitung berapa tekanan CO2, pangkatkan koefisiennya, kebetulan koefisiennya 1. Dengan tekanan H2O, pangkatkan dengan koefisiennya yang juga 1. Ini, kan tadi rumus tekanan parsial itu kan, kalau merujuk ke yang tadi ya, berarti untuk ini mol CO2 per mol total. Ya, dikali P total. Nih. Ya. Oke. Jadi kalian juga boleh nanti berorientasi ini ya, menguji cobakan hubungan antara rumus KC dengan KP tadi ya. Kalau seandainya nilai temperatur, kalau hanya seandainya nilai temperatur dikasih tahu. Oke, itu bedanya nanti. Karena ini nggak dikasih tahu, berarti kalian nggak bisa menggunakan rumus ini. Ya. Coba pikirkan bagaimana cara membagi tekanan total ini yang 4 atm menjadi parsial yang dimiliki oleh CO2 dan H2O. Oke, saya tantang bagian itu untuk kalian kerjakan secara mandiri ya. Nanti kita bahas di psikologi. Atau insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, waktu kita sudah selesai, nak. Ini resource saya, seperti biasa. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Mohon dimudahkan kepada Allah. Semoga kita bisa lancar ya. Mengetahui pengetahuan baru, ya. Mengembangkan keterampilan dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.